Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, masih di Dewan Padit Indonesia, di mana kita akan ngebahas soal ini nih, tim yang lagi-lagi mengalami masalah-masalah klasiknya Arsenal yang kemarin menyalahkan bola ya, Arteta. Dan nanti di akhir pekan bakal ketemu King MU nih Mas Panji nih. Wah, Nyebut King malah. gairah kami kembali Itu berbangkit, dia. bersinar. Seperti tadi katakan Aldi, ketika bisa menahan imbang katanya tim terbaik di Eropa, Liverpool. Kok bisa dia kelihatan tidak ada giginya? Di Anfield pula. Di Anfield pula. Katanya 7-0 tapi kok bahkan nggak bisa nolin kita. Karena dua itu adalah aku sayang ayah. Iya. Panji ini nggak cocok sombong ya. Nggak pantas Jilu sombong serius. Ya ini kalau ngomongin Nggak MU, cocok. tapi permasalahan dan pertanyaannya adalah apakah MU punya skuad cukup kuat untuk bisa mengarungi 3 kompetisi? Karena menurut gua urgensinya adalah sekarang ya lo ngejar sebanyak-banyaknya poin di liga, dan yang paling realistis lo ngejar di Europa League. Tapi kalau lo mengeluarkan kemampuan terbaik lo di piala domestik, Kegerus. ini lo yang akan mati sebenarnya di sini. Menurut lo gimana? Kalau soal squad nggak kuat. Nggak kuat. Kalau soal squad MU saat ini nggak, khususnya lini tengah. Oke, Karena yang menjadi motor 3-4-3-nya Amorim pasti lini tengah. betul. Nah, lini tengahnya MU, sorry itu saya Maino sama Ugarte belum di level itu gitu loh. Oke. Untuk menjadi pemain yang potensial, yes, dua-duanya sangat amat potensial, dua-duanya punya segalanya untuk menjadi pemain yang hebat di masa depan. Tapi yang ada sekarang Eriksen dan juga Casemiro udah lewat masanya, dan dengan sistemnya Amorim yang sangat amat demanding ke fisik, gua rasa keduanya Casemiro dan Eriksen ini udah kerepotan lah, kecapean. Makanya gue kaget kemarin Fabrizio Romano bilang dalam beberapa pekan ke depan mungkin Casemiro bakal ke Saudi. Terus juga Eriksen, penempatan Eriksen gue rasa kalau di sebagai 6 atau 8 Nggak bisa, bakal kan? menggerus banget. Kenapa nggak ditaruh di belakang striker aja? Karena dia punya shoot yang jarak jauh yang bagus, visi juga yang untuk bikin final pass juga bagus. Tapi kalau untuk midfield, nah pilihannya sekarang kan Ugarte sama Maino. Nah ini belum konsisten, belum padu. Kadang-kadang meninggalkan lubang di situ, walaupun nggak bisa dimanfaatkan sama Liverpool ya di minggu lalu. Cuman kalau untuk bicara sampai akhir musim ini nggak bisa. Ini perlu ada penambahan pemain. Tapi masalahnya Amorim bilang kita nggak bisa beli sebelum ada yang keluar. Betul, Oke. betul. Jadi secara PSR Ya. itu bakal bermasalah. Gue nggak tahu tuh financial fair play juga bermasalah apa enggak. Iya. FFP juga ya. Tuh dua-duanya berarti bermasalah tuh, FFP dan PSR ini bermasalah Harus dua-duanya. keluar dulu dia pokoknya. Yes. Nah, makanya tinggal disebut nih, tinggal dicari siapa yang bakal keluar. Sejauh ini yang bakal kencang namanya kan Rashford. Ya, Ya walaupun ini pemain yang gue sama Panji udah dari musim kapan gue Buset, bilang nah, tahun ini jebot kita ya. harus bilang cabut dari MU karena apa? Mumpung masih ada harganya. Level label sebagai pemain timnas Inggris itu tinggi banget untuk lu Cadangan. didapatkan sebagai ya cadangan ketiga Dua lagi. tahun lalu masih utama. Iya Sekarang makanya udah- 2 tahun lalu kan mau lagi tinggi-tingginya kan, Sekarang udah nggak dilepas juga gitu. cadangan Jadi buat ketiga. gua ini mungkin Rashford salah satu pemain yang secara dari segi gaji bisa motong banyak, Betul. dan juga dari pembelian transfer juga nanti mungkin bisa nolong gitu. Lalu siapa lagi? Ya mungkin Diogo Dalo karena secara harga dia juga masih lumayan oke gitu. Siapa lagi bisa dijual? Anthony lah. Lindelof. Gue nggak yakin Anthony ada yang mau bayar. Nah Ji. itu. Saudi mungkin, Ya, Saudi tapi mungkin. kalau klub MLS. Inggris bayar Iwobi 40 juta, masa lu bayar Anthony 20 juta nggak mau sih gitu kan? Separuh aja lah Tapi kira-kira. Iwobi starter di Arsenal. Oh, iya, Dan iya, bagus mainnya gitu loh. Iya Oke sih. lah gitu. Anthony juga starter tahun lalu, tapi goblok gitu. Iya, gitu. Jadi ya penetrasinya kan dia di situ-situ aja tuh. Hitman muter-muter hitman lewat ke depan. Ya, gue siapa lagi gitu yang bisa dijual gitu? Apakah Tom Hinton mungkin? Ya nggak mungkin. Nggak atau mungkin katanya ya. Harga kayak sih. kakek Zirkzee lah pasti kan, tapi katanya Zirkzee nggak Zirkzee mungkin baru datang. Januari. Iya. Loan katanya Dia kemungkinan loan Loan obligation mungkin. Dubai kan. Jadi ya ini bakal menjadi PR yang berat banget. Ya kayak gue bilang di awal, kedatangan Amorim, PR Amorim tuh bukan hanya di atas lapangan doang, justru di luar lapangan. Oke. Ini bakal menjadi PR yang banyak banget karena apalagi sekarang itu kan udah jadi tugasnya dari si Omar juga kan. Apakah dia bakal bekerja dengan baik atau enggak tergantung Januari ini. Gue rasa sih untuk pertandingan lawan Arsenal nanti gue justru mengharapkan MU nurunin line up sama kayak pas lawan Liverpool. Ya pasti Kayak lawan gua- pasti diturunin. itu pilihannya. Lawan MU itu. Line Kayak lawan up, pas ya, lawan iya. Liverpool. Pasti lawan diturunin. Jamin. Line up 100% diturunin line up. Kalau itu Asal pasti. namanya jangan digonta-ganti dulu. Gue harap sih yang lawan Liverpool tetap dilanjutin karena walaupun si Maino kadang angin-anginan, tapi Ugarte gue rasa sejak Ten Hag pergi lah, bukan sejak kedatangan Amorim, dia bisa dikatakan salah satu yang paling konsisten, dan gue rasa dia tahu persis peran apa yang diperlukan sebagai dua di tengah di sistemnya 3-4-3. Si Ugarte bisa ngelakuin itu, dan beberapa kali juga
ketika nggak ada dia justru MU kelihatan lebih buruk mainnya ketika nggak ada dia. Pas diganti lawan Bournemouth dan match lawan Newcastle juga kelihatan butuh banget seorang dia ya. Dan Bruno gua rasa tetap harus dicoba terus karena United tampil lebih bagus ketika ada dia juga. Dan United ini kan juara bertahan ya di FA Cup ya. Gua rasa gua masih tetap menjagoin MU sih walaupun besok lawan Arsenal. Trofi yang mendapatkan Ten Hag. Atas dasar apa di? Lu juara bertahan MU. Juara bertahan. Arsenal paling banyak juara. Levelnya di FA Cup. Tapi nomor 2 Liverpool, MU kalau nggak salah. Nomor tipis mereka. Atas dasar apa? Gue atas dasar ini mas. Gue ngeliat MU-nya nih ya sejak era Ten Hag pun begini. Mereka tampil lebih bagus ketika berhadapan sama tim yang dominan gitu. Ini udah jadi benar. umum banget lah, rahasia umum banget. Dan gue rasa MU tetap Di bawah Amorim pun lawan City, lawan Liverpool, lawan Arsenal awal-awal juga lumayan walaupun kalah ya lawan Arsenal. Kalah lewat set piece itu dan itu harus diwaspadin set piece karena MU masih belum membaik dari segi bertahan dari segi set piece. Tapi ketika ngelawan tim-tim yang dominan gini, gue ngerasa MU selalu punya sesuatu dan rasanya taktiknya itu selalu cocok. gitu Masalahnya ketika Zal, lawan kayak gitu. MU lawan apapun, lawannya pasti dominan. Dominan Pasti tapi lawannya jadi dominan. Even Bournemouth pun jadi dominan lawan MU sih. jadi dominan tapi mereka nggak bisa punya kemampuan untuk ngebongkar gitu. Gak ada Jadi kalau kemampuan lawan tim ngebongkar. kayak gitu. Sedangkan kalau lawan tim-tim kayak City, lawan Liverpool, tiap kali mereka nyerang itu rasanya kayak bahaya, kayak nyimpen ngasih sinyal bahaya gitu. Keluar lawan City berkali-kali selalu bikin nggak nyaman back-back Karena kayak juga City. tim-tim besar itu biasanya bermainnya juga bermain keluar juga gitu kan. Berani Akhirnya ada mereka. space-nya yang bisa ditinggalkan biar MU dieksploit bisa masuk kan. dan bisa dieksploit dan Betul. itu bisa dimanfaatkan sama MU dan gua rasa pertandingan besok bakal fine margin lagi sih ya kayak match lawan Emirates tapi gua rasa MU harusnya udah Bentar, berbenah fine dan margin ini tuh apa sih anjir? Fine, artinya denda. Enggak, fine bagus. bakal ditentukan sama aspek-aspek Oh. detail-detail kecil mas faktor-faktor Anjing gitu bisa bakal- lah. Zal, Ji, lu harus keep up dong Ji. Sama ini, Gen Gue X, udah lama Ji. kasihan DPI Gen sama X. KPI muda apaan? Fine Fine margin. margin ya. Iya, fine margin. bahasa-bahasa inilah mas Mentega tuh. Bahasa Gensi, bahasa Gensi. Fine margin. Berarti tipis. Apa gimana fine margin apa tadi? Fine fine. Fine. How are you? I'm fine, margin. Fine, thank you Margin tuh jawabannya. ini selisih. Iya. Ya, Selisih. faktor-faktor kecil akan nentuin kemenangan Fine ini. margin. MU punya kemampuan musim lalu juga nunjukin di FA Cup bisa Selisih yang ngelakuin hal bagus, itu ya. dan mereka punya gue masih menjagokan MU buat match MU lawan Arsenal besok. Atas dasar itu. Setuju lu dia karena itu fine margin itu yang Anjing. Mungkin gue berbeda dengan Elvan Margin. Udah ada LL nih, LL. Margin. Gue berbeda Bercanda dengan dia nanti. Elvan Margin. Gue gak mau mengulangi kesalahan fans sombong ini. Bahwa ternyata Gak segampang itu loh MU. Gak segampang itu. Iya loh, MU. dan label juara bertahan gue setuju harus diperhitungkan lah gitu. Bahwa MU ternyata jelek, cuman nggak sejelek itu loh. Nggak ada pola, cuman tetap bisa merepotkan loh gitu. Jadi buat gue ya MU bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata lah gitu. Dan apalagi mereka udah ada pola Ji, gue ralat sekarang. Di bawah Amorim udah ada pola permainannya. 1-2 game awal emang Mungkin yang nggak ada pola hasilnya. Random hasilnya konsisten random. L terus. Random hasilnya. Dibanding Ten Hag sih gue jauh sih. Jauh lah, melihatnya iya, ada polanya lah. Gua- gitu. gua- Rapihnya. Cara Gua harus mainnya ulangi, udah jelas maunya ada gimana perbaikan gitu. jelas. Ya kan, ya kan. Cuma pemainnya belum bisa keep up. Nah iya betul setuju itu. Dan ya ternyata MU seperti yang tadi Rizal katakan bahwa MU nggak butuh 90 menit bermain menyerang, MU nggak perlu bermain 90 menit mendominasi lawan, MU hanya butuh 1 kali 2 kali serangan tapi kadang-kadang dan seringnya jadi gitu loh. Dihukum. Jadi Arsenal dalam beberapa bulan terakhir bahkan lini belakangnya yang kalau biasa main FPL selalu numpuk pemain Arsenal di belakang, kalau lu punya Raya, lu punya Gabriel, Saliba, jaminan clean sheet. Sekarang enggak. Gitu. Jadi ada sinyal berbahaya bahwa lini belakang Arsenal ini enggak sekuat awal musim, enggak sekuat musim lalu. Iya. Ini sudah kejadian banyak dan Arsenal sekarang lebih fokus ke oke nggak apa-apa gue kebobolan tapi gue bakal bikin gol lagi, niatnya begitu. Nah waktu menghadapi Newcastle kemarin juga Arsenal bikin peluang, banyak sekali peluangnya. Banyak banget. Dari set piece pun dari corner juga 11 kali cuma nggak ada yang bikin gol. Artinya bahwa bahwa Arsenal kreativitas jelas ada, cuman lagi dan lagi makanya kemarin Zazuf masih nanya kok masih butuh striker apa enggak? Ya ini Zuf, jawabannya Zuf. Bukti dari jawaban gue adalah ini gitu. Lu ada Jesus gitu kan. Lu ada Havertz. Tapi ternyata saat lu mentok gitu lah. Beda sama Newcastle lah gitu. Di mana mereka punya midfield terbaik di Premier League mungkin musim ini sekarang. Petarung semua. Petarung semua. That's why gue bilang lagi Zuf. Waktu MU even semua midfield MU fit pun gak ada samanya dibandingin midfield Newcastle waktu kita lihat preview Newcastle MU. Karena ini yang gue bilang bahwa midfield Newcastle ini luar biasa bagus. Semua. Dan lu punya seorang Gordon, lu punya seorang Isak dan yang kapanpun mereka bisa membawa bola ke depan dan bisa bikin gol dan kebukti juga saat menghadapi Arsenal. Jadi ini bakal menjadi sinyal berbahaya untuk Arsenal kalau MU sekali 2 kali dapat kesempatan
lewat Diogo Dalo, lewat Oke. Amat ini bakal menjadi pemain yang bakal Iya, kontrak berbahaya baru. sih. Ini bakal kontrak baru ya. Biasanya kontrak baru agak loyo dikit. Sama Amat salah tuh abis kontrak panjang. Transfer 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 juga. Karena udah melewati ini checkpoint kan. Ya, Kita sampai dulu. aman. Iya. Damai dulu. Duit banyak. Tapi soal Arsenal yang lawan Newcastle, mereka sebenarnya ngelakuin segala cara udah mereka lakuin. Mereka dominan, mereka ngelakuin peluang-peluang Iya, juga iya. mereka ciptain. Tapi Golnya doang bedanya yang Newcastle datang. punya Isak, Arsenal nggak punya Isak. Iya. Menurut gue perbedaannya itu yang sangat-sangat mendasar. Dan lini belakang ya emang Arsenal nggak sesolid musim lalu. Arsenal juga di awal musim sempat solid tapi nggak kebawa sampai sekarang lini belakangnya. Dan justru kan musim ini mereka banyak hilang poin justru saat mereka posisi unggul gitu. Mereka udah unggul sekalipun mereka nggak bisa mempertahankan keunggulan. Yang mana musim lalu mereka kalau udah unggul 1-0 ya lu bisa menjagokan mereka, udah bisa close the game lah. Pertandingan udah selesai 3 poin buat mereka. Tapi musim ini itu nggak terjadi. Dan menurut gue selain dari lini belakang yang lini depan yang tumpul, lini tengah juga Odegaard udah berbulan-bulan terakhir gue ngerasa gue ngeliat kapan dia terakhir kali main bagus gitu di musim ini untuk Odegaard, khususnya 2 bulan terakhir berkali-kali ngasih performa yang selalu di bawah standar dia. Dan gue rasa ini udah jadi tren yang terus berlanjut. Bahkan beberapa kali juga belakangan dirotasi kan, Rice yang biasanya di kiri jadi main di kanan untuk menggantikan Odegaard. Tapi ketika Odegaard balik nggak bisa ngasih performa terbaik juga. Dan gue rasa itu salah satu concern bagi Arsenal musim ini ya, gimana cara mengembalikan performa Odegaard. Dan belakangan belum kelihatan dia membaik gitu. Dan sebelumnya sebenarnya si Amorim kan udah pernah ngalahin Arteta kan di Europa League walaupun Iya. penalti ya. Iya disingkirin Di ya benar-benar. tahun 2023. Tapi kalau tadi kan sempat disinggung juga masalah lini Bukan depan dari Arteta juga ngalahin Amorim. imbang kan, imbang 2-2 terus penalti menang Sporting. Sporting penalti. Oh, itu yang 2023 gua Europa sana. League, Iya, Europa League. hujan. dari tengah Iya, gua dari iya, tengah iya, Hujan, iya, tahu iya, yang iya. Saliba cedera akhirnya. Iya, 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 iya. gua di sana tuh. Dan tapi waktu musim ini juga bukan Arsenal ngalahin Sporting. Yang Iya, segame abis dia ngalahin City, iya, next iya. dia Oh, iya, Arsenal. iya, di grup ya. Nah, disebut sama lu. Ada apa sama Arsenal? 5-1 Enggak. itu ya. Ya Kan gue bilangnya Amorim udah pernah ngalahin Arteta. Kenapa nggak disebut gitu? Ya kan kemarin Sentimen sama Arsenal, lu sentimen berarti lo. di framing dulu. Nyari-nyari. Nyari. Karena kalau itu di grup nggak nyingkirin, kalau ini bisa nyingkirin. Gugurin, gitu kan. iya. Nggak ada leg kedua nih. Iya. Tapi kalau menurut lu tadi kan udah sempat disinggung juga sama Mas Aldi gitu kan. Masalah ini depan Arsenal ini ditambah Saka kan juga masih belum bisa diturunin kan. Ya. Gimana nih? Dan Saka lu nggak bisa berharap 2 game dia bakal balik ya, karena setahu gua sampai Maret bahkan Panjang. dia bakal jadi cedera terpanjang dia sampai sejauh ini sepanjang karir dia kalau nggak salah. Dan gua rasa ini solusinya ya Nwaneri beberapa kali bisa ngasih kontribusi yang bagus, tapi sebagai starter atau dalam porsi pertandingan yang lebih panjang Nwaneri belum ngasih sesuatu Iya. kayak begitu menurut gue. Dan terlalu berat juga, Dan nggak fair. terlalu harsh kalau lu ngasih Iya, dia peran dan menggantikan nggak fair Saka juga. gitu. Iya. Dan Dia- solusinya mungkin ya menggeser otak-atik si Martinelli, karena beberapa kali Martinelli juga udah digeser di Di kanan, kanan. tapi Nggak bisa golin. bisa jadi cocok sih, karena dengan cara dia main yang lurus begitu aja kan, justru di kanan lebih cocok dengan arah lari dia, dan itu layak dicoba Iya, terus. waktu game lawan City kan Martinelli di kanan kan. Pada Ya, akhirnya bikin gol di digeser. kiri juga. Iya, Artinya bahwa itu bisa dicoba gitu dan nggak fair kalau Arsenal pada akhirnya dan fansnya juga menitik beratkan beban kepada Nwaneri gitu. Dia apa namanya performing well, yes, cuman dia masih bukan backbone dari tim ini gitu. Jadi jangan sampai kalau dia lagi nggak perform berarti dia yang jelek gitu. Nggak. Jadi biarkan dia. Itu sih sisi apa namanya Arteta berhasil mengorbitkan seorang Nwaneri, itu satu poin. Cuman yang bermasalah adalah sekarang bagaimana Arsenal bisa nggak kembali ke jalur juara gitu. Karena gua sih lihat Januari ini, Februari sampai Maret ini bakal menjadi 3 bulan yang penting sekali untuk Arteta. Dan bukan nggak mungkin bahwa kalau sampai bulan Maret masih belum ada perbaikan, April Mei ini nasib Arteta bakal ditentukan gitu. Jadi karena sudah banyak juga suara-suara bahwa ini Arsenal under Arteta baru juara FA Cup doang kan? Ya, FA Cup sama Community Shield nggak gua hitung lah. Musim ya. Covid. Iya. Ya lu juga juara musim Covid. Udah. Terus apa namanya? Jadi ya buat gua ini sampai Januari Februari Maret ini bakal penting banget. Apakah Januari dia mendatangkan pemain? Iya. Ya kan? Apakah Februari Maret dia masih sedekat itu dengan Liverpool atau sudahkah nyalip Liverpool yang tadi Rizal bilang performanya Liverpool juga nggak sebagus itu. Kalau sampai enggak, justru menjauh, justru Nottingham yang naik, justru Chelsea yang naik, Arsenal terlempar, justru kesalip sama City. Wah, ini dijamin, gue jamin pecat Arteta. Pecat. Ya. Padahal Proses masih loh. prosesnya sudah panjang seperti ini, dipecat nggak sayang di? Kayak Kan kenapa dia- prosesnya panjang tapi dipecat? Kan sama-sama dari Ya, oke, gua kan ngerti dari sekarang. tahun 2019. Iya, akhir tahun Iya, gua ngerti kena sekarang. Covid 2 tahun. Iya, gua ngerti. Gua ngerti sekarang Arsenal di round 3. Iya, round Round 3 3 FA Cup. FA Cup round Salah nggak gua? Benar. Iya benar, gua ngerti Arsenal di round 3. Round Iya, FA FA Cup kan. Iya. Iya. Ini tuh hal yang nggak diimpikan sebelumnya loh. Iya. Lawan juara bertahan lagi. Lawan juara bertahan lagi. Berat-berat ini. Bener, Ja? Ya benar-benar. Cuman dipecat ya gua rasa manajemen punya
pertimbangan pasti punya pertimbangan. Karena Momennya tadi yang nggak dinamika- inilah nggak pas dinamikanya lah. kan. Kalau mau nunggu sampai akhir musim lah di bulan Mei Juni lah. Ya, bukan Ji, namanya Sepakat. setiap keputusan ada risiko Ji. Ini mungkin keputusan yang diambil sama manajemen, udah yakin risiko udah dihitung. Walaupun pelatih barunya belum resmi diumumkan ya. Oke. Walaupun nanti Arsenal Shortlist memecat palingnya. pelatih. Jadi beneran lu, jadi beneran ini. Masih nyari dia. Gue sih nggak bete kalau Arteta dipecat, Arsenal jelek gitu ya, nggak bete gue. Karena Serius deh, karena Iya. lu mau ngandelin main bagus doang Ji gitu loh, bahwa ternyata Premier League itu nggak melulu soal main bagus. Oke. Tim-tim kayak Fulham, Ipswich, Main bagus bisa tuh. main bagus dan ada hasilnya gitu loh. Jadi buat gua Chelsea pun beberapa kali main bagus. Tapi Arsenal musim lalu 2024 orang masih bilang wah segala rekor milik Arsenal, tim paling banyak kebobolan, paling sedikit Clean kebobolan, sheet paling clean ini. sheet paling banyak paling banyak. Cuman lu nggak deliver apapun ya, ini bukan tim-tim semenjana gitu loh. Ini tim-tim yang harusnya compete untuk title race tiap tahun gitu, dan ya Arsenal Arteta membuat Arsenal dalam 3 musim terakhir ada di title race, cuman nggak deliver apa-apa ya, buat gua sayang. Makanya beli striker itu penting. tapi kufur nikmat nih kayaknya. Belum tahu aja kalau ngerasain dapat pelatih yang bisa membawa ke peringkat 14, 15 itu nanti mungkin akan ngerasain kalau Arteta beneran. Ngedoain. Lagi-lagi selalu di-tag fans lagi Liverpool doa. benci Arsenal, fans MU benci Arsenal. Enggak, karena menurut gua nggak segampang itu loh untuk menjadi konsisten Iya. season by season Lawan City di, lagi. di peringkat 2 3 besar tuh nggak gampang, yang lihat ada City, Liverpool, even Chelsea, dan sekarang tim-tim kecil pun punya duit dari broadcast rights yang sangat besar, mereka bisa beli pemain yang lumayan jago. Jadi nggak segampang itu menurut gua, walaupun emang nggak bisa juara memang jadi tapi baik lagi targetnya Arsenal kan kayaknya nggak segitunya kayaknya untuk Dari jadi segi juara. pembelian duit yang keluar sih emang targetnya juara aja. Dari Apalagi target. menghadapi Liverpool yang gini Karena lah. Wengernya bertahun-tahun peringkat 4 aja aman gitu, Iya, sama lo masuk Liga Champions. Karena zaman targetnya Wenger pun kan Lo aman gitu. dibenturkan dengan proses transisi dari Wahai Budi ke Betul, Emirates juga, Emirates. keuangan habis Habis ke sana tuh, gitu kan. harus hemat. Jadi nggak bisa kita hitung ke situnya. Cuman bahwa perombakan tim ini sudah kejadian, sudah jadi, ada performa yang meningkat sempet ya. Cuman kan sekarang dari segi performa pun sih nggak yang oke main bagus banget ya, Iya, nggak nggak juga bagus gitu loh. banget. Tapi gini Tapi sih menurut peringkat gua. 2 lah, di masih chance-nya tuh masih Ya peringkat 2, cuman kalau kita lihat game by game ya Ji, ada momennya Arsenal nggak bisa seize the day gitu, nggak bisa Manfaatin. merengkuh, nggak bisa manfaatin. 3 poin gitu Itu buat gue jadi catatan sih, nggak cuma main bagus gitu untuk level Arsenal, apalagi ini pelatih udah pelatih lama gitu, udah 5 Iya, tahun. udah 5 tahun. Dan di era Premier League saat ini 5 tahun tuh udah lama loh. Klopp Betul, berapa, betul. 9 tahun? 9 itu pun terlama waktu itu. Itu pun Klopp 9 tahun tuh udah terlama Ji. Nah, ini Iya, udah iya. lebih dari setengahnya Klopp gitu loh. Iya. Jadi buat gua Arsenal nggak bisa lagi bangga dengan Arsenal di under Arteta satu piala FA terus berkembang secara permainan, nggak bisa sih. Gua rasa sih kalau musim pertama dia kan yang bukan pertama secara hierarki ya, tapi saat pertama dia bersaing di trofi kan 2022 2023 Iya, ya. iya. Itu kan ya fine lah secara target, emang targetnya bukan juara tapi mereka overachieve. Jadi gonjang-ganjing nih. Targetnya sebenarnya apa sih Arsenal, juara atau bukan? Tapi gua rasa itu performa Bukan. peringkat 2 udah bagus banget. Ya, Di musim overachieve. kedua mereka tampil begitu konsisten. Untuk musim ketiga jelas perhatian nantinya juara lagi dong. Nggak mungkin finish di peringkat 2 atau 3 doang. Dan gua rasa di akhir musim nanti penentuan nasib Arteta bukan hanya soal juara Premier League atau enggak doang sih, tapi seberapa kuat mereka perform di Champions League. Karena ini Betul. nanti juga di Eropa kan Arsenal begitu rapuh gitu. Bahkan tersingkirnya lawan-lawan tim yang bisa dikatakan seharusnya bisa mereka singkirin. Lawan Munchen versi terburuk dalam 10 tahun terakhir, mereka kalah lawan Munchen tersebut. Abis itu di Europa League disingkirkan sama Amorim. Gue rasa bakal ditentukan oleh performa mereka di Eropa. Karena Munchen nggak bukan melulu musim soal- lalu terburuk sepanjang Iya, kan nyingkirin Arsenal di situ tuh. Nyingkirin Arsenal lawan musim lalu Munchen kan? terburuk. Munchen yang lagi busuk-busuknya ya, Iya. Arsenal bisa tetap menang Gimana lawan ya. Arsenal? Itu menurut gue bakal menentukan nasib dari Nah, Eropa itu juga maksud gua, sih. iya. Ya kita lihat line up juga ntar pada di weekend nanti, menurut kalian line up terbaik dari kedua tim apakah Nih, seperti ini? dia. pasti line up nih turun nih Jal. Arsenal Lanjut ini, emang. persis lawan Newcastle, cuma beda Havertz dan pasti turun. Jesus ya. Waktunya Jesus turun lagi sebagai starter, atau menurut kalian Havertz yang akan turun lagi di sana? Gue rasa berkaca dari form Jesus selama 1 bulan terakhir, walaupun kemarin nggak ngasih performa yang bagus, tapi 1 bulan terakhir dia bisa dikatakan lini depan paling subur yang dimiliki Arsenal setelah Saka cedera. Dia lah ketika di Carabao sebelumnya, lanjut di Premier League dia bisa perform, dan gue rasa ini kesempatan yang bagus banget bagi dia karena terbukti MU ini 3-4-3-nya 3 di belakang ini udah mulai kokol kalau Iya. menurut Oke, gue udah di lawan siap ya. Liverpool tuh ngasih Lisandro, contoh, dan De itu Ligt, Maguire. susah ngebongkarnya, dan lu butuh striker-striker yang punya kualitas individu. Justru gue pertanyakan apakah Partey akan main karena desas-desus sudah mulai makin berkembang, dan nama dia ini kan walaupun masih praduga ya, tapi banyak yang udah mengatakan kayaknya dia nggak bakal main di sampai sisa akhir musim gitu atas kasus yang lagi berlangsung, dan arahnya kan ke arah dia gitu. Jadi gue rasa ini bakal ada perubahannya di sisi lini tengah aja sih. Dan lini kiri
Luis Skelly yang ngasih performa bagus, tapi gua rasa sangat beresiko kalau diturunin lawan tim kayak MU, dan ini penentuan round 3 ini bakal krusial banget bagi Arsenal buat nasib mereka raih trofi tentunya. Ya, Lalu dari MU-nya di, lu lihat apakah memang ini ya ini Sama kan kayak lawan sama Liverpool persis kemarin nih. ya. berkali-kali ya kalau di atas kertas lini per lini itu bagus banget MU. Oke. Nggak tahu nih Fernandes di kiri gitu kan ya bisa masuk ke tengah, Iya, dia masuk menjadi ke tengah. apa namanya di atas penyerang lubang gitu. Iya. Cuman kalau dari lini per lini ini MU bagus. Lihat deh mana pemain yang kayaknya nggak bagus deh di situ. Gak tau ya, Delih bakal masuk ke dalam sedikit, terus di situ Yoro. Ya artinya bahwa secara line up lebih serem. MU juga serem gitu loh. Jadi ya sekarang Luis Skelly sama Mazraoui pengalaman juga kalah gitu kan. Iya, iya. Jadi ya gua rasa ya di tengah juga Rice sama Ugarte menang Rice kemana-mana. Cuman ini bakal menjadi head to head yang menarik sih, dan ini terjadi di FA Cup klasik Arsenal ketemu MU. Di FA Cup selalu menghasilkan pertandingan-pertandingan seru. Siapa nomor 9 yang bakal bikin gol, apakah Jesus atau Højlund atau dua-duanya nggak bikin gol. Bagaimana nanti apakah Maguire bakal melakukan redemption saat dia gagal bikin gol di Anfield lalu dibikin gol sekarang di Emirates. Banyak sih, apakah Onana dan Raya, dua kiper yang nggak pakai nomor 1, apa yang bisa menjadi save yang paling bagus. Ya banyak lah. Kalau lini belakang sebenarnya harusnya Saliba sama Gabriel lebih unggul karena bermain lebih lama, terus juga banyak gelar-gelar yang mereka individu yang mereka dapetin. Tapi kan kalau De Ligt, Maguire, Lisandro ini kan lini belakang darurat yang ternyata oke gitu loh. Nggak aneh juga nanti. Nggak tahu Evans lagi fit nggak? Ada. Oh, bisa juga nanti Cadangan Evans abadi yang dia. main. Yoro sih pasti feelingnya. Iya, Gue sih gantiin milih De Ligt gue mungkin. sih iya, heeh. Yoro gantiin De Ligt. Dan lini tengah sih ya ini Ugarte dan Maino ini harus segera step up karena sering banget mereka ini meninggalkan posnya, nggak tahu siapa yang harus mundur, siapa yang harus cover bola. Ini sering banget ke cover Dan dan kemarin di babak kedua tuh langsung diganti kan sama Bruno-nya ke tengah, sementara Garnacho masuk kan. iya. Jadi memang yang pertanyaan dari Scores adalah kok Maino nggak punya capability untuk bermain 90 menit tuh ada apa setiap pertandingan dia Iya, selalu diganti. Itu mungkin jadi memang faktor juga ya. lagi dicari apa konsistensi dari Ugarte Maino ini bisa dimainkan bersama terus tiap pertandingan dan juga bisakah bermain selama 2 babak bermain kompak gitu kan. Tapi prediksi tadi lu bilang MU kemungkinan. Gue menjagokan MU Wih, skor tipis. lolos ya ke babak keempat. Di Saldi, Arsenal selisih 2 gol. Arsenal sih dulu. Wih, Lu Mas yakin. Panji sebagai fans MU? gua Sebagai fans MU ya MU dong. Iya yakin sih. lah. Kayak Fans FA Cup MU musim yakin. lalu ini. Netral. Aduh penalti. Replay. Emang udah di play? Kalau Kalau ngeliat ketika dari masih ini ya. berkaca dari game pertama mereka di pertemuan sama Amorim kemarin sih, kayaknya MU punya peluang buat menang juga sih. Karena sekarang harusnya udah skuadnya lebih komplit, lebih matang, mereka punya chance buat menang. Tapi ya tipis lah. Walaupun Arsenal menang, gua nggak kaget. Gue setuju sama Saldi sih, Arsenal sih kayaknya sih. Wah, berpihak Oh, lagi. lu fans Liverpool lupa. Ya iyalah, lo kan kemarin habis kalah sama Tanya MU. yang nanya lu. Lo kan habis seri, kasih kalah sama MU soalnya. Iya. Oke, kita lihat siapa yang bakal tersingkir nanti di FA Cup round 3 ini. Kita akan kembali lagi selanjutnya kita bakal ngomongin soal ini yang lagi hangat jadi perbincangan, yaitulah pelatih baru kita Patrick Clifford. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.